Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda, dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu yang kita hormati. Beliau merupakan Rektor IAIN Palangkaraya dan juga merupakan Ketua BWI atau Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Tengah-tengah kita sudah ada Bapak Dr. Haji Khairil Anwar, MAG. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Dan sore hari ini kita akan membawakan tema tentang peran penting Badan Wakaf Indonesia BWI dalam menggerakkan perekonomian umat. Nah, kita ingin mengenal nih Pak, apa sih itu BWI ya Pak ya? BWI karena mungkin di luar sana juga banyak gitu masyarakat yang tidak mengenal dengan BWI ini, begitu. Jadi bisa dikenalkan terlebih dahulu Pak terkait dengan BWI. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Baik, menarik tadi pertanyaan tentang apa itu BWI ya. Iya. Jadi BWI itu Badan Wakaf Indonesia. Ini satu sisi dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi keduanya itu seperti dua sisi mata uang. Gitu. Jadi ada wakaf, ada zakat. Nah, keduanya itu untuk menggerakkan ekonomi umat, sama-sama itu. Nah, hanya kalau zakat itu udah lama dikenal oleh masyarakat. Sementara kalau wakaf ini banyak yang belum tahu apa itu wakaf itu kan. Dia mengenal biasa saja apa itu wakaf. Inilah kewajiban kami Badan Wakaf Indonesia itu nanti mengenalkannya. Tapi Badan Wakaf ini strukturnya sama juga dengan Basnas. Jadi mulai pusat itu Profesor Dr. Muhammad Nuh ketuanya, Badan Wakaf Indonesia Pusat. Kemudian yang provinsi ada 34 provinsi, namanya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi. Kemudian ada juga yang tingkat kabupaten kota, namanya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kota. Jadi Badan Wakaf itu apa tugas fungsinya? Itu adalah bagaimana menggerakkan ekonomi umat di masyarakat. Karena wakaf selama ini itu kebanyakan kan lewat masjid, biasanya orang wakaf gitu kan. Kemudian juga kuburan, makam, kemudian musalla, pesantren, kemudian juga yang lain. Nah, ini belum ada wakaf-wakaf yang sifatnya produktif dan uang. Nah, disinilah pentingnya, karena Badan Wakaf ini kalaunya sudah dia bisa mengelola nanti ada wakaf produktif, ada wakaf uang itu secara umum dulu, itu nanti akan bergerak ekonomi masyarakat, ekonomi umat. Kalau kita melihat kayak seperti di Mesir, di Arab Saudi, itu menteri wakaf namanya, bukan menteri agama di sana. Menteri wakaf. Ya, di Mesir juga menteri wakaf. Karena wakaf di sana luar biasa dananya, itulah bisa membiayai ekonomi negaranya. Dulu Mesir itu dengan Universitas Al-Azharnya bisa mendatangkan beasiswa dari negara mana saja itu dia. Itu adalah wakaf dari Universitas Al-Azhar. Nah, kemudian Mesir dulu pernah perang dengan Israel, kemudian minta bantuan dari wakaf. Nah, kita ini kayak baru bangun dari subuh. Iya, kalau baru bangun kita ini dari subuh. Apa itu wakaf? Nah, mungkin selama ini wakaf yang banyak dikenal oleh masyarakat itu kan kayak wakaf ibtidah itu. Dalam bidang tajwid biasa ada wakaf, itu kan, ada mulai lagi kan. Nah itu beda dengan wakaf yang kita harus
sosialisasikan ini, literasikan kepada Yeah. masyarakat. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian itu adalah yang milenial itu lebih senang berwakaf dia lewat SMS SMS banking itu. Oh, iya. Itu hasil penelitian terbaru di Jakarta. Karena milenial itu yang banyak dia pakai HP Android kan, dibanding yang kolonial kan. Kolonial ini masjid, kemudian ini wakafnya wakaf uang nanti dia. Nah sekarang mungkin yang perlu kita idikan dulu apa itu wakaf. Jadi wakaf itu dalam arti bahasa itu artinya adalah al-habsu wal man'u. Al-habsu itu artinya menahan, wal man'u itu artinya melarang. Nah, secara istilah artinya adalah itu pemberian dari seorang wakif. Wakif itu artinya orang yang memberikan wakaf itu, dan ditujukan untuk syiar Islam. Nah, untuk syiar Islam. Nah, kemudian benda itu harus ditahan, wajib ditahan, tidak boleh digunakan, tidak boleh habis. Jadi benda itu harus utuh. Kemudian nanti keutuhannya itu tetap bertahan, dan nanti hasilnya kalau benda itu diproduktifkan, maka dia nanti hasilnya itulah bisa dijadikan untuk manfaat buat masyarakat. Nah, jadi sebagai ada manfaatnya begitu kepada masyarakat. Sebagai contoh, banyak tanah kan. Nah, tanah itu banyak di sini, dan di Kalimantan Tengah itu tanah itu luar biasa wakafnya. Nah, wakafnya ini kalaunya ada nazirnya yang bisa mengemasnya, mengelolanya, memproduknya, apakah mungkin pertanian, apakah walet, apakah bangunan itu. Nah, bisa nanti di sana bekerja sama, terus nanti hasil daripada walet itu bisa dibuat beasiswa, buat fakir miskin, segala macam. Tapi ini tidak boleh nanti begitu dibangun waletnya itu tidak boleh dijual belikan lagi, jadi abadi. Baik. Untuk program edukasi kepada masyarakat, Pak, tadi kan ada disinggung ya terkait dengan wakaf ini kan juga perlu diedukasikan gitu kepada masyarakat. Nah, itu dari BWI sendiri kira-kira program edukasi seperti apa, Pak, kepada masyarakat? Nah, inilah saya kira yang bagus, menarik ini. Makanya saya senang begitu ada mendengar bahwa ada TV masalah ini, kepingin saya sebenarnya bersinergi nanti mengenalkan wakaf ini, dan itu adalah program kami. Jadi lewat TV, kemudian juga lewat sosialisasi di sini, kemudian juga di perguruan tinggi, kemudian juga di masyarakat, madrasah itu, karena masyarakat tidak tahu apa itu wakaf. Itu yang banyak wakaf. Sebenarnya wakaf ini kalau kita pahami, kita rehat sejenak nih, Pak ya. Sebenarnya menarik sekali apa yang dibahas ini, tapi kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah, terima kasih pemirsa masih mau bersamai Bincang-Bincang Maghrib, dan di tengah-tengah kita juga telah kembali hadir Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Khairuddin Halim. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Dan kita akan lanjut kembali tadi pada pertanyaan terkait dengan bagaimana dari BWI dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya berwakaf. Silakan Pak Khairil. Ya, jadi wakaf itu sangat penting. Pertama itu memang dilihat dari manfaatnya ya. Dari sisi orang yang berwakaf itu dia kan memberikan sesuatu yang sangat baik, dan itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang paling kita cintai itu kita berikan kepada orang lain. Nah, kemudian nanti kalau dia jadikan wakaf itu, kalau bentuk wakaf, katakanlah itu wakaf tadi tanah atau mungkin masjid, atau mungkin ada wakaf ahli namanya, ada wakaf khairi. Wakaf ahli itu seperti masjid, kayak seperti Haji Jamhuri
itu kan ada mewakafkan Masjid Al-Muhibbin itu untuk keluarganya. Itu beliau walaupun sudah meninggal dunia, maka pahalanya tetap mengalir. Idza matat Adam in qata amaluhu illa min salasin, itu kan shadaqatin jariyah. Nah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah ini tetap mengalir walaupun orangnya dalam kubur. Atau yang haji parkan itu kan, itu wakaf ahli juga. Nah, untuk keluarga terus beliau bisa anak beliau bisa mengelolanya, maka itu jadi wakaf dan terus bagus, dan itu bisa dimanfaatkan terus meneruskan. Ini wakaf ahli. Wakaf khairi itu seperti pamannya dibangunkan sebuah masjid oleh orang banyak, dimanfaatkan dan itu nanti terus menerus dikelola, maka itu jadi wakaf khairi namanya, itu terus menerus juga. Nah, ini wakaf yang biasanya masjid. Jarang ada wakaf dalam bentuk bangunan ruko, nah, kemudian warlet, tanah yang ini kalau dikelola oleh nazir yang profesional, yang bagus, baik, maka tidak sedikit yang bisa mengelola itu, lalu hasilnya itu digunakan untuk beasiswa, untuk apa saja. Itulah yang saya katakan tadi, seperti Al-Azhar University itu luar biasa hasil dari manfaat wakafnya itu. Mendatangkan mahasiswa dari berbagai negara. Nah, itu. Jadi ini dalam bentuk seperti inilah yang harus kita capai nanti. Ya, hanya ini perlu sosialisasi. Jadi edukasi, literasi mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, SD. Ini yang jarang. Nah, ini yang penting. Sekarang milenial menurut Profesor Muhammad Nuh itu sudah melek dengan wakaf dan wakaf uang, terutama mereka membantu lewat SMS banking gitu. Pemanfaatan SMS banking. Iya. Seperti itu. Wakaf uang itu. Dan itu nanti wakaf uang lalu nanti dibangunkan di tanah wakaf, terus nanti disewakan, bisa ada yang dalam bentuk hotel, ada yang dalam bentuk, itulah yang orang Aceh. Nih, Aceh ini kan ada wakaf orang Aceh di Arab Saudi sana, terus dibangunkan dalam bentuk hotel, dikelola dengan baik. Jadi orang Aceh itu begitu dia datang pergi haji, dia sedang melobi nih ke Arab Saudi, mau berangkat dari Aceh. Itu setiap kali datang dikasih 5 juta setiap orang. Makanya orang Aceh itu senang berangkat begitu datang sana, karena peruntukannya siapa yang berangkat haji dari warga KTP Aceh, maka dia mendapatkan 5 juta rupiah per orang. Luar biasa, Pak, ya. Iya, luar biasa. Jadi, itu tadi ya, Pak, ya, terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat. Selain dari pentingnya sosialisasi, juga mengedukasikan bahwa manfaat daripada wakaf itu luar biasa, gitu, Pak, ya. Baik, kepada Pak Hairudin Halim, ini terkait dengan kerjasama nih, Pak, antara BWI dan juga Basnas. Nah, kira-kira apakah ada kerjasama atau kolaborasi begitu antara Basnas dan juga BWI? Insya Allah ada. Insya Allah ada, ya, Pak, ya. Insya Allah. Yang jelas bahwa kami bersekretariat bersama, sekber bersama, satu atap gitu, satu atap, satuan menunggal di atas satu atap. Jadi ada kantor kami di Jalan Ayani Ujung. Satu kantor itu berbagi dua, di bersebelahan ada kantor BWI dan ada kantor Basnas. Kemudian mungkin kesamaan daripada misi Basnas dan BWI itu sama-sama untuk investasi akhirat. Orang-orang yang berzakat, dia menginvestasikan hartanya ke negeri akhirat. Sementara yang berwakaf juga dia mewakafkan hartanya, apa berupa benda atau wakaf uang bisa, Pak Hairil, ya. Nah, wakaf uang bisa. Nah, sama-sama itu untuk mewakafkan hartanya untuk investasi akhirat, yang mana ini bisa dilakukan oleh masyarakat Muslim. Nah, jadi mungkin itulah kebersamaan ya, kerjasama. Jadi kalau dia menginvestasikan benda atau sejenis tanah atau bangunan, itu BWI yang mengakomodirnya. Nah, kalau kami berupa zakat uang, atau zakat
yang benda yang lain mungkin ada seperti zakat hewan, hewan Zakat peternakan. hewan, iya. Nah, itu kita terima. Dan mungkin untuk Basnas, kalau kami kumpul itu diamanatkan untuk didistribusikan, Penyalurannya dibagikan, tapi dengan program-program yang kemarin kita sampaikan, bahwa tidak asal bagi, tentu ada program bagaimana supaya tepat sasaran, memberikan kesejahteraan bagi kaum duafa, fakir miskin, dan juga mungkin menunjang program-program penguatan pendidikan Islam, penguatan ekonomi masyarakat, atau memberikan dana permodalan. Jadi berkaitan dengan ekonomi umat lah. Jadi juga Basnas sendiri begitu ya, dia berperan penting begitu terhadap pembangunan ekonomi umat dan bangsa begitu Pak ya. Kemudian terkait dengan wakaf nih Pak Hairil. Nah, terkait dengan wakaf itu kan ada wakaf bangunan yang biasanya kita tahu ada masjid begitu Pak ya. Nah, tapi tidak banyak begitu yang memang menggunakan fungsi sosial daripada wakaf bangunan itu Pak. Kalau misalnya di Masjid Raya Darussalam itu kan sudah ada minimart ya begitu ya. Selain daripada fungsi masjid ini kan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pendidikan begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak terkait dengan mengedukasi nazir ya atau dari BWI sendiri untuk bisa mengarahkan mereka begitu menerapkan fungsi sosial yang baik dalam wakaf itu, dalam menggunakan wakaf bangunan itu Pak. Contoh tadi dalam hal masjid gitu Pak. Ya, baik. Itu di Masjid Raya itu selain situ ada minimart itu kan, itu rencana kan ada juga minimarket yang lebih besar lagi, itu berhadapan dengan Alfamart, itu rencana dibangun di sana. Selain juga di situ ada aula, di situ kan nanti aula perkawinan, kemudian ada tower juga yang menara Darussalam itu. Nah, itu kan kita kontrakkan, terus hasilnya dibagi, nanti hasilnya itu kan bisa nanti ikut juga membantu masyarakat. Ya, bantu lingkungannya dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin, yang kita himbau ini sebenarnya bagaimana masyarakat itu tadi berinvestasi untuk akhirat. Jadi tidak hanya tabungan di dunia, tapi tabungan di akhirat, khususnya orang yang punya kelebihan uang, ya lebih uangnya ada ininya. Nah, dia berinvestasi itu ke akhirat, tapi fungsinya bisa juga di dunia dia gunakan. Jadi nanti tidak nyangka nanti begitu dia di akhirat, oh ini loh yang kemarin dulu saya berikan gitu saya ya. berikan. Jadi amal Selama ini kan investasi di bank-bank aja yang banyak itu, yang kaya-kaya, nah jarang berinvestasi. Inilah yang mungkin perlu edukasi itu. Lalu dari BWI sendiri Pak, apakah ada kiat-kiat untuk bisa mengarahkan nazir begitu Pak terkait dengan menggunakan fungsi sosial yang baik terhadap wakaf bangunan tadi Pak? Karena kan di Palangkaraya sendiri kan tidak banyak ya begitu yang menerapkan seperti itu. Betul, itulah kelemahan kita di nazir banyak. Jadi kelemahan kita di nazir kita ini masih belum profesional. Nah, makanya di sini bagaimana pelatihan nazir profesional itu umpamanya dia ada naluri bisnis, ada naluri, silahkan dia kelola, kemudian lalu di situ berkembang. Nah, kemudian dari perkembangan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Bendanya tetap ada di situ. Nah, jadi ada beberapa ruko kayak umpamanya di Masjid Al-Mukarram di Kapuas. Itu ada ruko-ruko kan dibangunkan. Nah, kemudian juga ada galangan healing. Jualan di sana. Sebenarnya seperti juga di Raudhah di Martapura itu kan. Makanya itu Az-Zahra itu termasuk luar biasa juga. Nah, kalau dia profesional, ada cabang-cabang, sendirian nanti ekonominya bagus, hasilnya ada. Nah, itu kan luar biasa. Guru Zaini Goni almarhum itu berwakaf dalam bentuk itu. Baik Pak, kemudian Pak Hairudin ya, ini terkait dengan sejauh mana sih sudah Basnas ini memberikan kontribusi atau
apa ya, sumbangsinya kepada masyarakat begitu ya, terkait dengan kebermanfaatan daripada Basnas itu sendiri dalam membangun perekonomian umat? Ya, memang tujuan Basnas ini adalah untuk mesejahterakan masyarakatnya. Ya. Sesuai strata masyarakatnya, ada yang fakir miskin, itu kita sejahterakan, maksudnya misalkan dicukupi keperluannya begitu. Iya. Itu manfaatnya. Kemudian ada yang di masalah pendidikan, kita bisa bantu dana, bisa membantu dana untuk keperluan pendidikan begitu. Mungkin kami mendistribusikan biasanya 2 kali itu di sekira-kira di awal anak-anak masuk sekolah gitu. Iya. Karena anak-anak masuk sekolah itu biasanya memerlukan baju seragam dan alat-alat sekolah. Nah, mungkin disitulah peranan Basnas untuk bisa meringankan, walaupun tidak bisa mencukupi semuanya, tapi ada fungsi untuk memberikan meringankan beban orang tua. Iya. Dan juga sesuai dengan program Basnas itu yang mengacu kepada Kalteng Berkah itu, nah, kemarin kita sampaikan bahwa ada Kalteng Cerdas. Nah, Kalteng Cerdas itu membantu kepada para pelajar, mahasiswa, dan kita sudah memberikan beasiswa dari SD, SMI, MTS dan SMP, SMA, Malia, dan mahasiswa perguruan tinggi sudah kita berikan, dan mereka menjadi relawan kita di Basnas. Dan kita adakan bimbingan syariah setiap bulan sekali bagi mereka. Kemudian ada Kalteng Takwa, membina para mu'alaf. Nah, itu juga kita programkan. Ada Kalteng Makmur, memakmurkan masyarakat duafa, atau mungkin ada yang perlu permodalan. Nah, kita berikan modal itu sesuai dengan tingkatan keperluannya. Nah, kita pernah membantu orang yang kesulitan mencari kontrakan untuk berjual warung ketupat namanya. Nah, kita bisa bantu sehingga sekarang itu sudah maju warung ketupatnya itu sudah banyak pelanggannya yang datang, ya alhamdulillah jadi maju berkah gitulah. Nah, itulah mungkin sisi manfaat dari Basnas yang bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun belum maksimal gitu. Nah, kita ingin memaksimalkan lagi, sudah memberikan kontribusinya, sudah mengoptimalkan begitu Pak ya, meskipun tidak meluas atau merata lagi ya Pak ya. Oke. Kira-kira mungkin harapan kepada masyarakat terkait dengan penyaluran zakat itu bagaimana Pak? Ya. Singkat Jadi kami dari Basnas Provinsi bersama Basnas Kabupaten Kota mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim yang sudah berkewajiban berzakat, yang diberi gelar dengan muzaki, kami harapkan agar menyampaikan, mengeluarkan, membayar zakatnya, kalaupun tidak 100%, 50%-nya ke Basnas di masing-masing daerah. Dalam rangka untuk memberikan kontribusi atau peranan masyarakat untuk bisa menambah majunya dan menambah bisa maksimal lagi program yang kita programkan untuk bisa menyentuh lebih meluas lagi kepada masyarakat. Jadi kami harapkan agar masyarakat Muslim yang wajib berzakat menyampaikan zakatnya ke Basnas, baik provinsi, kabupaten, kota. Insya Allah berkah dan merata dan meluas pendistribusiannya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih atas apa yang disampaikan, karena sebenarnya waktu kita ini terasa singkat begitu Pak ya. Masih banyak ada hal-hal yang harus kita bincangkan lagi. Tapi karena sudah berada di penghujung acara, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Saya Rizpa Nur Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin sampai Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV One City, One TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.